Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Dianisa Yuseliani dari kelas 3 dan 4 TC akan memaparkan jawaban UTS mata kuliah teori dan perancangan antena. Soal yang pertama, jelaskan prinsip radiasi antena atau bagaimana radiasi elektromagnetik terbentuk dari antena dipol. Seperti yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, ada 4 langkah terjadinya radiasi pada antena dipol, sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar ini, di mana antena dicatu pada bagian tengah antena dipol, muatan positif bergerak ke kiri dan muatan negatif bergerak ke kanan. Pada langkah pertama, apabila ada dua muatan positif dan negatif, maka akan terbentuk garis medan magnet dari arah muatan positif ke negatif. Muatan diasumsikan bergerak dengan kecepatan V sama dengan C di ruangan hampa. Muatan positif dan negatif masing-masing akan bergerak menuju ujung-ujung dipol. Seperti gerakan bolak-balik dari muatan positif dan negatif, maka akan terjadi pelepasan garis medan dari dipol. Dapat diperlihatkan bahwa medan magnet akan dilepaskan dari antena seperti kita melihat gelembung sabun, di mana jarak antara medan yang pertama dan kedua adalah sebesar setengah lambda. Pada gambar ini dapat dilihat konfigurasi medan listrik pada antena dengan panjang setengah lambda untuk 4 waktu yang berbeda. Soal yang kedua, jelaskan prinsip penerimaan gelombang elektromagnetik oleh antena. Antena dapat didefinisikan sebagai suatu alat yang merubah sinyal gelombang tertuntun menjadi gelombang ruang bebas, dan sebaliknya merubah sinyal gelombang bebas menjadi gelombang tertuntun. Untuk muatan yang tidak bergerak, tidak akan menghasilkan radiasi seperti gambar berikut. Berlaku juga untuk muatan yang bergerak, tetap juga tidak akan menghasilkan radiasi seperti gambar berikut ini. Tapi kalau kecepatan gerakan muatan berubah untuk setiap waktu, maka akan terjadi radiasi sebagaimana pada gambar berikut ini. Sedangkan muatan yang bergerak dengan kecepatan tetap, tetapi pada kawat yang bengkok juga akan terjadi radiasi, seperti pada gambar berikut ini. Pada satu kawat lurus, tetapi muatannya juga bergerak dengan kecepatan yang berubah, maka juga akan terjadinya radiasi. Soal yang ketiga, jelaskan pengertian pola radiasi dan jelaskan cara pengukuran dan penggambaran pola radiasi. Pola radiasi antena didefinisikan sebagai fungsi matematika dari sifat radiasi antena sebagai fungsi koordinat ruang. Sifat radiasi antena meliputi kerapatan fluks, daya, intensitas radiasi, kekuatan medan, pengarahan, serta fase atau polarisasi. Sifat radiasi yang paling diperlihatkan adalah distribusi spasial 2 atau 3 dimensi dari energi yang dipancarkan sebagai fungsi posisi pengamat di sepanjang jalur atau permukaan jari. Selanjutnya, kita akan melakukan proses perhitungan atau pengukuran antena dengan acuan tabel pengukuran pola radiasi antena Yagi 500 MHz, di mana tabel berikut memiliki data vertikal dan horizontal. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke perhitungannya. Untuk perhitungan ada rumus yang harus kita ketahui. Yang pertama itu rumus range. Rumus range itu sama dengan nilai maksimum yang ada di tabel dikurang dengan nilai minimum yang ada di tabel per jari-jari lingkaran. Terus untuk selanjutnya ada rumus sudut X derajat sama dengan nilai dBm X derajat dikurang nilai dBm minimum per range yang ini. Oke, yang pertama kita ambil dulu dalam contoh vertikal. Setelah kita lihat tabel, ada nilai maksimum yang ada di vertikal itu sebesar min 26,54. Terus nilai minimum yang ada di tabel itu ada min 48,86. Untuk rumus range seperti yang dilihat di sini, nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum, hasilnya 22,32 dibagi dengan jari-jari lingkaran sebesar 50, dapat nilai range-nya itu 0,4464. Setelah dapat nilai range, kita mencari nilai sudut. Sudutnya itu dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Contoh yang pertama itu sudut 0 derajat. Nilai dilihat dari rumus sini, nilai dBm X derajat berarti nilai dBm 0 derajat yang ada pada tabel itu min 26,98 dikurang 48 dikurang min 48,86. Ini nilai dBm minimum vertikal yang ada di tabel dibagi dengan
0,4464. 0,4464 ini adalah range. Jadi didapatkan dengan hasil 49,014. Setelah itu sudut 5 derajat. Sudut 5 derajat sama juga seperti rumus yang di sini. Dilihat nilai dBm untuk sudut 5 derajat itu min 26,54 dikurang dengan nilai dBm minimum. Nilai dBm minimum berarti yang ada pada tabel nilai dBm minimum ini sama semuanya dari yang 0 derajat hingga nanti 360 derajat. Begitu juga dengan range. Berarti untuk mencari rumus ini yang diganti itu hanya nilai dBm per sudutnya. Berarti dapat didapatkan min 26,54 dikurang dengan min 48,86 per 0,4464 sama dengan 50. Dapat dilihat semuanya jika nilai dBm saja yang diganti, tetapi nilai dBm minimum dan range-nya itu tetap. Kita mencari sampai dengan sudut 360 derajat. Sudut 360 derajat. Setelah kita dapatkan yang vertikal sampai dengan sudut 360 derajat, hal ini juga berlaku dengan nilai dengan cara horizontal. Seperti yang rumus sebelumnya, diketahui nilai maksimum pada horizontal itu ada min 29,63 dan nilai minimumnya ada min 50,91. Untuk rumusnya dikurang langsung, nilai maksimum dikurang minimum didapatkan 21,28 dibagi dengan jari-jari lingkaran sebesar 50 didapatkan hasil range-nya 0,4256. Dapat dilihat sendiri, dicari dengan rumus yang telah ditentukan tadi, didapatkan nilai horizontal dari 0 derajat hingga 360 derajat. Selanjutnya, untuk penggambaran pola radiasi, kita harus menyiapkan lingkaran sebesar 5 cm sesuai dengan yang rumus kita gunakan tadi. Jari-jari lingkarannya itu ada 5 cm. Kita buat seperti gambar ini dengan jari-jari lingkaran 5 cm dengan sudut 0 derajat hingga 360 derajat. Nah, untuk cara menggambarnya itu sendiri, biar bisa terbentuk gambar seperti ini, yang pertama itu untuk vertikal, kita lihat dulu dari sudut 0 derajat itu ada hasilnya 49,014. Berarti jika dihitung dalam sentimeter itu akan menjadi 0,49 yang dihitung dari titik pusatnya itu sendiri. Nah, kita tandai dulu. Setelah itu ada yang kedua untuk sudut 5 derajat. Yang kedua untuk sudut 5 derajat itu 5 cm. Kita hitung lagi dari titik pusat lingkarannya ini 5 derajat. 5 derajat. Tapi untuk yang 5 derajat berarti ke sini. Oke. Pas di pinggiran lingkaran. Nah, begitu seterusnya sampai di 360 derajat, maka terbentuklah gambar pola radiasi vertikal seperti ini. Untuk horizontal juga seperti itu. Dimulai dari sudut 0 derajatnya itu 4,8 cm. Berarti dihitung dari titik pusatnya lingkaran dari sini sebesar 4,8 cm. Dan kita tandai pakai pena dari 0 derajat sampai nantinya ke 360 derajat, maka terbentuklah pola radiasi horizontal seperti gambar tersebut. Soal yang keempat yaitu jelaskan pengertian half power beamwidth atau HPBW dan jelaskan cara
menentukan HPBW melalui pengukuran dan perhitungan. HPBW adalah lebar beamwidth pada saat setengah daya maksimum. Yang pertama, seperti dengan pengukuran berdasarkan MATLAB, dapat dilihat di sini adalah yang vertikal. Untuk cara pengukurannya, dilihat dari garis putus-putus yang bersinggungan dengan garis tersebut. Dapat dilihat di sini dari ini yang garis putus-putus yang bersinggungan dengan garis ini, maka ditarik garis dari titik pusat menuju garis yang bersinggungan. Lalu kita perpanjang. Selanjutnya, yang ini kita mendapat nilai sebesar 37,5 derajat dan ini mendapat nilai sebesar 40 derajat. Maka nilai HPBW-nya sama dengan 37,5 derajat ditambah dengan 40 derajat. Jadi sama dengan 77,5 derajat. Ini yang secara vertikal. Selanjutnya yang secara horizontal juga dilakukan dengan cara yang sama. Kita cari dulu garis putus-putus yang bersinggungan langsung dengan garisnya. Seperti dapat dilihat, ini pas di nilai 30 derajat. Dan yang di satu lagi, bisa zoom. Nah, dilihat seperti di sini yang bersinggungan langsung. Ditarik garis dari titik pusat dan didapatkan nilai ini 30 derajat dan di sini 22,5 derajat. Maka nilai HPBW-nya sama dengan 30 derajat ditambah 22,5 derajat sama dengan 2,5 derajat. Untuk selanjutnya, supaya bisa menyesuaikan dengan hasil MATLAB tadi, maka kita akan sesuaikan dengan hasil dengan pengukuran. Maka langkah pertama yang kita ambil yaitu harus mencari titik senilai min 3 dB. Min 3 dB itu sesuai dengan 0,7 cm. Berarti dilihat dari titik pusatnya, anggap aja ini 0,7. Maka ditarik garis dari pusat lingkaran ke titik yang telah ditentukan tadi. Dapat dilihat yang bersinggungan juga senilai 37,5 dan sudut 40 derajat. Maka nilai HPBW-nya sama dengan 37,5 ditambah 40 derajat senilai 77,5 derajat sesuai dengan penghitungan di MATLAB tadi. Selanjutnya untuk horizontal juga berlaku seperti itu dengan langkah yang sama dan didapatkan nilai HPBW-nya 30 derajat ditambah 22,5 derajat sama dengan 52,5 derajat. Selanjutnya, kita akan menentukan HPBW dengan cara perhitungan. Soal yang pertama yaitu U theta sama dengan cos theta. U theta, di mana theta sama dengan theta half sama dengan cos theta sama dengan 0,5. Theta sama dengan arcus 0,5 sama dengan 60 derajat. Maka nilai HPBW-nya sama dengan 2 theta sama dengan 2 dikali 60 derajat. Yang hasilnya 120 derajat. Selanjutnya yaitu U theta sama dengan cos theta dikali cos 2 theta. U theta di mana theta sama dengan theta half sama dengan cos theta
dikali cos 2 theta sama dengan 0,5. Cos 2 theta sama dengan 0,5 per cos theta. 2 theta sama dengan arc cos dikali cos 0,5 per cos theta. Dan theta sama dengan setengah cos min 1 per 0,5 per cos theta. Dari sini kita belum mendapatkan nilai yang sebenarnya atau angka yang sebenarnya, maka kita harus melakukan iterasi dimulai dari dan kita masukkan dulu sudut 0 derajat dengan hasil 30 derajat dan 30 derajat dimasukkan lagi dengan theta dan 30 derajat dimasukkan lagi selanjutnya dengan theta 30 derajat menghasilkan nilai 27,36 sampai dengan di bawah ini sampai dengan theta 27,77 menghasilkan nilai 27,79 dan 0,7 dan theta sama dengan 27,79 juga menghasilkan nilai 27,79 di mana nilai antara kedua ini sudah sama, berarti kita sudah mendapatkan nilainya yaitu sebesar 27,79 derajat. Maka theta half sama dengan 27,79, maka nilai HPBW-nya sama dengan 2 dikali theta half sama dengan 2 dikali 27,79 dan mendapatkan nilai 55,58 derajat. Soal yang kelima yaitu jelaskan pengertian front to back ratio dan jelaskan cara menentukan nilainya dari data pengukuran. FBR atau front back ratio adalah perbandingan daya arah depan dan arah belakang sebuah antena. Seperti contoh ini kita mengambil antena horizontal. Dapat dilihat pada gambar ini nilai maksimumnya tidak tepat pada titik 0 derajat melainkan di titik 355 derajat. Maka dapat dipastikan antena ini posisinya pada posisi miring dan untuk nilai minimumnya tidak tepat di 180 derajat melainkan di nilai 175 derajat. Maka dari itu kita dapat menghitung FBR-nya dengan cara kita tentukan dulu nilai P di 0 derajat. Itu tadi nilainya 300 di sudut 355 derajat, berarti nilainya sekitar 49,45 dBm. Dan P di 180 derajat, itu kan tadi nilainya di 175 derajat, maka nilainya sekitar 39,63 dBm. Maka nilai FBR-nya sama dengan P 0 derajat dikurang P 180 derajat. 49,45 dBm dikurang 39,63 dBm, maka nilainya 9,82 dBm. Selanjutnya, jika dihitung secara perhitungan linear, maka diambil satuannya itu dalam watt. Maka kita misalkan saja nilai P dalam 0 derajat itu sebesar 8 watt dan nilai P di dalam 180 derajat itu sebesar 1 watt. Maka nilai FBR-nya sama dengan P 0 derajat per P 180 derajat. Maka sama dengan 8 watt per 1 watt sama dengan 8 kali. Maka dijadikan dalam satuan dBm 20 log 8 sama dengan hasilnya 18,06 dBm. Soal yang keenam yaitu jelaskan pengertian gain antena dan jelaskan cara menentukan gain dari pengukuran. Gain antena adalah sebuah parameter antena yang mengukur kemampuan antena dalam mengarahkan radiasi sinyal atau penerimaan sinyal dari arah tertentu.
Kita ilustrasikan seperti gambar berikut ini. Ini ada antena Yagi yang dicatu dengan RF generator, dan ada antena dipol yang dicatu dengan spektrum analyzer. Antena Yagi memiliki 10 watt daya pancar, dan antena dipol memiliki daya terima sebesar 1 watt. Karena daya pancar yang sama dan jarak yang sama serta tinggi yang sama, maka antena dipol dirubah menjadi antena Yagi. Maka daya di antena dipol sama dengan 1 watt, dan daya terima antena Yagi sebesar 8 watt. Maka dihitunglah gain antena secara linear dengan rumus daya penerima Yagi berbanding dengan daya penerima dipol, mana daya penerima Yagi itu sebesar 8 watt per antena dipol sebesar 1 watt, sama dengan 8. Maka dikonversikan ke dalam satuan dB, maka menjadi 10 log 8 sama dengan 10 log 8, 9,03. Selanjutnya, untuk pengukuran secara logaritmik, dimisalkan daya penerima dipolnya sebesar min 50 dB, daya penerima Yagi sebesar min 36 dB. Maka perhitungannya gain secara logaritmik berarti dikurang daya Yagi dikurang daya dipol, daya penerima, sama dengan berarti Yagi min 36 dikurang 50 dB sama dengan 14 dB. Hitungannya 1 dB isotrop sama dengan 2,15 dB dipol. Maka untuk gainnya sama dengan 14 dB dipol ditambah 2,15 dB dipol. Hasilnya 16,15 dB dipol. Soal yang ketujuh, jelaskan pengertian polarisasi antena dan jelaskan prosedur pengukuran polarisasi. Polarisasi adalah arah rambatan gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh antena. Polarisasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu polarisasi linear, dan polarisasi linear dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu vertikal dan horizontal. Yang kedua itu ada polarisasi sirkular, dan yang ketiga ada polarisasi eliptik dan eliptikal.
Selanjutnya, kita masuk ke dalam pengukuran polarisasi. Ada dua antena, yaitu ada antena horn dan antena dipol. Di mana antena horn sebagai antena pengirim yang terhubung ke RF generator sehingga ada gelombang yang dipancarkan, dan antena dipol yang merupakan antena penerima yang terhubung pada spektrum analyzer. Berbeda dari pengukuran pola radiasi, antena penerima diputar ke arah vertikal. Ketika diputar per jam, maka antena akan menunjukkan polarisasinya yang terbentuk seperti gambar di bawah ini. Ketika diputar, maka akan ketangkap medan listriknya maksimum, minimum, lalu maksimum lagi. Yang berarti medan listrik hanya bergerak sejajar sumbu Y, yang disebut polarisasi linear. Selanjutnya, ketika antena penerima diputar ke arah XY, dan menghasilkan daya konstan yang disebut dengan polarisasi sirkular atau melingkar, seperti gambar ini. Jika yang terbentuk seperti gambar yang kedua, maka ini mempunyai polarisasi eliptikal. Ini adalah polarisasi eliptikal dari antena pad dan antena helix. Dan di bawah ini merupakan antena dipol dan antena horn. Yang satu horizontal dan yang satu vertikal. Soal yang ke-8, apa yang dimaksud dengan aksial rasio pada polarisasi antena? Rasio aksial adalah rasio ortogonal dari medan elektromagnetik. Bidang terpolarisasi melingkar terdiri dari dua komponen medan elektromagnetik ortogonal dengan amplitudo yang sama. Rasio aksial adalah 1 atau 0 dB, rasio aksial elips lebih besar dari 1. Rasio aksial untuk polarisasi linear murni tidak terbatas karena komponen ortogonal bidangnya adalah 0. Nilai ideal rasio aksial untuk bidang terpolarisasi sekuler adalah 0 dB. Soal yang ke-9, jelaskan impedansi antena, impedansi saluran, dan bagaimana cara menyesuaikan impedansi antena dengan saluran transmisi. Impedansi antena adalah harga arus dan tegangan yang tidak sama jenis panjang konduktornya, maka nilai impedansi antena diperoleh tidak sama. Impedansi input suatu antena adalah impedansi terminalnya. Jadi, impedansi input atau impedansi saluran merupakan perbandingan antara tegangan dengan arus jatuh. Lalu, bagaimana cara menyesuaikan impedansi antena dengan saluran transmisi? Caranya adalah dengan nilai impedansi antena harus dibuat sama dengan nilai impedansi saluran transmisi ketika nilai impedansi masukan sama dengan impedansi karakteristik. Lalu soal yang ke-10, jelaskan pengertian directivity antena. Directivity antena adalah rasio intensitas radiasi dalam arah tertentu dari antena ke intensitas radiasi dirata-ratakan di semua arah. Semakin besar directivity, maka lebar berkas antena akan semakin sempit. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.